Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sidang jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan kalimat zikir alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah taruh yang berbahagia, malam ini kita sudah memasuki malam ketiga bulan suci Ramadan, yang mana kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan malam ketiga bulan suci Ramadan, maka malaikat akan berseru di bawah arasnya Allah. Apa kata malaikat? Beramallah, silahkan beramal, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Mudah-mudahan keistimewaan pada malam ketiga ini bagi semua jamaah yang hadir bisa mendapatkannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini saya diberikan tema untuk dibahas, yakni mengenai tujuan dan hikmah puasa Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Kalau kita ingin melihat tujuan dan hikmah puasa Ramadan, sebenarnya Bapak Ibu, tujuan puasa Ramadan itu bukan semata-mata untuk di bulan suci Ramadan, tetapi tujuan utamanya itu adalah untuk di luar bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kalau di bulan suci Ramadan, rata-rata di antara kita ini, atau bahkan 99,9% kita semua berpuasa. Persoalan diterima atau tidak, yang jelasnya rata-rata kita berpuasa, melaksanakan ibadah puasa ini. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan, selama ini kita melaksanakan puasa, bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan mungkin selama 30 kali, 40 kali, bahkan lebih daripada itu, dan selalu kita isi dengan ibadah puasa. Tapi pertanyaannya, kira-kira puasa kita selama ini apakah sudah termasuk puasa yang diterima atau tidak? Jangan sampai puasa kita selama ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Jadi jangan sampai puasa kita selama ini hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada hikmahnya dalam kehidupan kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa tujuan puasa sebenarnya? Apa hikmah puasa yang sebenarnya? Yang pertama, tujuan atau hikmah puasa, puasa itu mengajarkan kita untuk merasakan perasaan lapar
dan dahaga. Artinya apa? Hikmah puasa terkait dengan hal ini, puasa itu mengajarkan kita bagaimana perasaan orang yang tidak mampu atau fakir miskin ketika tidak mampu membeli makanan. Bagaimana kita merasakan laparnya, bagaimana kita merasakan ternyata begini haus yang dirasakan saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak mampu. Tetapi kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan hal ini, masih seringkah kita dalam keseharian kita atau dalam kebiasaan kita, ketika kita minum minuman aqua gelas, masih seringkah kita tidak menghabiskannya? Masih ada di sisa, bahkan setengah di sisa, bahkan lebih banyak dari setengah kita sisa, lalu kemudian kita buang begitu saja. Sementara masih banyak orang di luar sana yang merasakan dahaga. Bahkan lebih daripada itu, Pak, di rumah kita, kira-kira ibu-ibu masih sering membuang makanan. Kenapa dibuang? Mawari ni naseng Ustaz, sudah basi nih, makanya dibuang. Kenapa basi? Karena tidak dihabiskan, terlalu banyak kita buat, baru tidak dihabiskan, lalu tidak dibagikan ke orang lain. Akhirnya apa? Basi, dibuang. Artinya apa? Dalam keseharian kita, kalau kita mau membandingkan atau kita mau mengukur dengan tujuan puasa yang sebenarnya, maka tujuan puasa itu masih banyak orang yang belum mencapainya. Bahkan di bulan Ramadan sendiri, Pak Bu, kalau di 2 atau 3 Ramadan biasanya masih kurang orang yang mengadakan buka puasa bersama. Tapi nanti di 10 ke atas itu sudah banyak acara buka puasa bersama. Dan realitanya Bapak Ibu, di acara buka puasa bersama itu masih banyak kemasan-kemasan minuman yang berserakan, yang masih banyak isinya. Masih banyak piring-piring di situ yang ditinggalkan oleh pemiliknya, masih ada nasinya, masih banyak lauknya, tidak dihabiskan, dibiarkan begitu saja. Sementara itu di acara buka puasa bersama, tetapi nilai puasa tidak dicerminkan di situ. Artinya apa? Kalau keseharian kita masih seperti itu, maka dipertanyakan puasa kita selama ini, apakah sudah diterima oleh Allah atau tidak. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, puasa itu tujuannya mengajarkan kita konsisten dengan waktu. Kenapa? Karena puasa itu sudah ditetapkan waktunya dan tidak boleh dirubah. Ketika masuk waktu subuh, dikumandangkan azan subuh, maka sudah ditetapkan tidak boleh memasukkan lagi sesuatu ke dalam mulut kita. Tapi ketika dikumandangkan azan maghrib, maka sudah ditetapkan kita harus berbuka, tidak boleh melewati itu. Tidak boleh kita mengatakan nanti saya sahur jam 6 pagi, bukanya jam 8. Tidak boleh, sudah ada waktunya, sudah ditetapkan. Maka dari itu, seseorang yang berpuasa lalu kemudian diterima puasanya oleh Allah, seharusnya di luar puasa itu ia menjadi orang yang bisa menjaga konsistennya terhadap waktu, tepat waktu. Nah ya toh si mega kajaji apa Bu? Ya ko engka acaranya jam 10, panitia pasti undangannya jam 8. Kenapa? Karena ditahu pasti banyak yang terlambat. Ini yang diundang juga tahu kalau undangannya jam 8, pasti acaranya jam 10, tidak mungkin tepat waktu. Kenapa seperti itu? Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita, itu sudah menjadi budaya kita, bahwa kalau di Indonesia pasti jam yang berlaku adalah jam karet. Itu sudah menjadi kebiasaan. Padahal Bapak Ibu, selama ini kita berpuasa, sudah puluhan tahun kita melaksanakan puasa. Salah satu tujuan dan manfaat puasa ada di situ, yakni melatih kita untuk konsisten terhadap waktu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, puasa itu melatih diri kita melawan hawa nafsu.
Kita puasa, ada makanan tidak boleh dimakan, ada minuman tidak boleh diminum, ada istri kita tidak boleh kita berhubungan. Padahal itu halal. Makanannya halal karena milik kita, minumannya pun halal karena kita yang punya. Istri kita halal karena sudah menikah. Tapi kenapa tidak boleh? Karena kita berpuasa. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Apa tujuannya puasa di sini? Tujuannya puasa di sini adalah dengan yang halal saja kita bisa menahan diri, maka hikmah dan tujuannya nanti di luar bulan suci Ramadan atau di luar puasa kita pasti bisa menahan dengan yang haram. Kalau halal bisa kita tahan, lebih-lebih yang haram. Tapi kalau kemudian kenyataannya Bapak Ibu, nanti di luar Ramadan justru haram kita tidak bisa tahan. Bukan hak kita, kita ambil. Bukan hak kita, kita merampasnya. Kalau kita tidak bisa menahan diri kita dari yang haram, berarti puasa kita selama Ramadan itu sia-sia. Itu dipertanyakan apakah masih diterima oleh Allah atau tidak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hikmah dan tujuan puasa adalah kita merasakan bahwa kita diawasi secara ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita berpuasa, kalau kita di rumah sendiri, ekoloma yatung kepikiriki de to gaga mitaki, de gaga anak de gaga benita, engkau we kecil, maka kita nadina nih. Kenapa kita tidak minum? Atau mungkin kita berada di dalam kamar mandi, sementara mandi banyak air di situ, kita haus. Kenapa kita tidak minum? Nah, tidak ada orang yang lihat. Karena kita merasa bahwa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang tidak pernah tidur mengawasi kita. Makanya hal itu jangan hanya kita merasa ketika kita berpuasa. Jangan hanya ketika berpuasa kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Tetapi di luarnya puasa, itulah tujuan puasa yang sebenarnya, bahwa di luarnya puasa kita juga selalu merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diterima puasanya, orang yang mendapatkan tujuan puasanya, itu adalah orang yang takut melakukan dosa, takut meninggalkan ibadah. Kenapa? Karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun. Kenapa kita berpuasa? Supaya tattaqun. Apa itu takut? Apa itu tattaqun? Tattaqun itu takut. Kenapa takut? Karena merasa Allah selalu bersama dengan kita dan mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Jamaah tarawih yang berbahagia, inilah yang sempat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Inti dari puasa Ramadan bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi nilai tertingginya ada di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita mau mengukur apakah puasa diterima atau tidak, lihat nanti diri kita di luar bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan itu kita masih tetap bisa menahan diri, kita masih tetap bisa mengamalkan nilai-nilainya puasa, maka yakin dan percaya pasti puasa kita selama ini diterima oleh Allah. Tetapi kemudian nanti di luar bulan suci Ramadan justru kita kembali ke aktivitas maksiat kita kembali ke kebiasaan-kebiasaan dosa-dosa kita, maka yakin dan percaya puasa kita selama Ramadan itu hanya puasa yang kata Rasulullah hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.